gue berani bersumpah. Gue datang sendiri dan gue nggak bawa siapapun Dimas. Sambil saya berusaha fokusin perhatian Dimas ke saya akan alihkan perhatian Dimas ke saya. Supaya dia tidak menyakiti Arsy. Buktinya ada mobil bokap lo. Gue yakin itu pasti Iqbal yang nyusulin lo kan? Iya, gue nggak tahu sama sekali kenapa Iqbal bisa tahu dan kemudian bisa nyusul ke sini. Enggak. Gue udah gak percaya lagi sama lo. Dan gue yakin kalau Arsy... Saya. Oh iya, silakan. Terima kasih waktunya Mbak Tatum ya. Saya juga sekalian, Pak. Pamit. Iya, terima kasih juga Bu. Kita bersabar dan terus berkabar mengenai perkembangan Arsy ya Bu. Iya, insya Allah. Saya juga akan berusaha mencari info ke teman-teman saya. Terima kasih banyak bantuannya ya Mbak. Sebentar ya, Pak. Teman saya nelpon. Ya, silakan. Halo. Gue lihat mobil yang lu kirimin foto tadi. Mirip banget. Maksud gue, iya beneran. Ini mobilnya. Sebentar. Teman saya yang pengamen, katanya dia melihat mobil yang dipakai Pak Raja. Coba loudspeaker, saya mau dengar Pak. Lo lihat di mana mobilnya? Di depan rumah kosong. Rumah kosong mana? Jalan apa? Jalan Teluk Bayur. Lo Sherlock deh sekarang. Oke. Aduh, Kak Raja kemana ya? Iya, pergi gitu aja, nggak kasih tahu kemana, bikin semua orang bingung. Iya pastinya Raja nemuin Dimas. Dimas di mana? Ketemuinya di mana? Itu dia. Yang jelas mungkin Dimas udah ngasih tahu posisi dia di mana, makanya Raja langsung nyusul ke sana. Wait. Tadi kita ketemu pegawai minimarket kan, dia bilang lihat Dimas. Terus kita juga sempat ketemu Rani kan? Rani? Iya, sepertinya Rani juga nyari Dimas. Kok baru bilang sekarang sih? Namanya juga lagi hektik. Mama sama Dias kok bisa barengan gini ngomong? Ada telepon. Dari Om Irwandi, sebentar. Halo Om? Om dapat informasi dari temannya Mbak Tatum. Mobil kamu terlihat di Jalan Teluk Bayur. Raja ada di sana. Iya, kita di sini lagi bingung cari Raja, Om. Om share lokasinya sekarang. Kamu kejar ke sana sekarang ya. Oke, Om. Oke. Ma, Dias, tunggu di sini ya. Biar aku sama Pak Jamal nyusulin Raja. Aku udah dapet Sherlocknya. Enggak bisa, kita ikut. Kamu bisa nggak sih? Nggak ikutin omongan saya terus? Yang ada itu tante kali yang ngikutin omongan saya terus. Kamu yang ikutin terus. Nyesel saya baca-baca kamu. Ya udah, emang nyesel itu di akhir. Kalau di awal itu namanya pendaftaran tante. Saya minta pelayan karet ya, saya karetin dulu ya mulut kamu ya. Bibir kamu tuh kayak remblong tau nggak? Ngomong terus, jawab dulu. Mama, Dias. Yaudah, aku sendiri yang pergi ya. Kalian tunggu di sini, oke? Den. Nomor yang Anda tuju tidak dapat menerima. Kenapa nomor Dimas nggak aktif? Apa Dimas cuma pengen mainin gua? Gue gak percaya sama Raja. Gue harus pantau dia dari sini buat mastiin dia bawa temen atau enggak. Ternyata dugaan gue bener. Raja bawa temen. Dasar pengecut lo Raja. Gak berani ngadepin gue sendirian. Dan lo bakal nyesel seumur hidup lo.
Di mana lo, Dimas? Apa jangan-jangan lo cuma pengen ngerjain gue? Apa Dimas sudah ganti nomor handphone lagi? Halo? Ganti nomor lagi lo? Lo pengecut, Raja. Dimas lagi terima telepon. Dia telepon sambil marah-marah. Jangan-jangan yang diajak bicara itu adalah Raja. Aku harus manfaatin ini untuk lepasin ikatan aku. Barulah aku bisa melarikan diri. Sekalian, aku akan menimbulkan suara yang bisa menarik perhatiannya Raja di ujung sana. Supaya bisa mendengar aksi aku. Jadi, Raja akan semakin yakin kalau aku masih baik-baik aja. Lo yang pengecut, Dimas. Dari tadi gue nungguin lo depan rumah kosong, tapi lo gak ada. Ayo, Dimas. Kita fight sekarang 1 lawan 1. Nggak bisa. Perjanjian kita batal. Batal kenapa? Ya lu bohongin gua. Maksud lo? Gue tahu kalau lu nggak datang sendirian. Lu bawa teman kan? Gua itu sendirian, Dimas. Buktinya gue bisa lihat ada mobil lain di sini. Itu pasti mobil teman lu kan? Dimas, gue sama sekali gak tahu kalau Papas dan Iqbal nyusul ke sini, Dimas. Gue nggak percaya sama lo. Gue bakal buktiin ancaman gue kalau gue bakal gugurin kandungan Arsy. Aku gak bisa terus-terusan mendengar bayi dalam kandungan aku akan digugurin oleh Dimas. Apapun yang terjadi, aku harus kabur dari Dimas untuk selamatkan bayi aku. Dimas. Itu suara siapa? Suara Arsy ya? Hah? Ini mobil gua nih. Ya, Raja! Nah loh, ini mobilnya ada tapi rajanya mana? Iya, Ma. Ini mobilnya nih. Itu dia, dari tadi saya juga bilang begitu. Tapi rajanya nggak ada. Yaudah gini aja. Mama sama Dias tunggu di sini ya. Aku coba masuk ke dalam. Oke? Dan, Pak Jamal ikut deh, nemenin ya. Takut di dalam ada apa-apa, tuh, gelap kayak begitu. Ya, Jangan Pak. Mendingan Bapak tunggu di sini ya. Sambil jagain mama saya dan Dias. Oke? Gak apa-apa, saya sendirian aja ke sana. Oke? iya. Tunggu ya. Coba Pak Jamal cari sebentar ya, puter-puter ya. Iya. Bentar ya. Ya. Kemana sih si Raja? Bener-bener bikin bingung deh kalau kayak begini. Raja! Lu fokus aja sama pembicaraan kita. Nggak usah urusin suara lain. Dimas, lo apain istri gue, Dimas? Itu pasti suara Arsy. Mungkin Arsy dengar Dimas sedang teleponan sama saya. Makanya dia membuat suara berisik untuk menarik perhatian saya. Alhamdulillah saya bisa sedikit lega. Karena itu artinya sampai detik ini Arsy masih selamat. Baiklah Arsy. Kamu harus bertahan ya sayang. Woi, diajak ngomong malah diem aja. Lu niat gak sih mau nyelamatin Arsy? Dimas, gue berani bersumpah. Gue datang sendiri dan gue gak bawa siapapun, Dimas. Sambil saya berusaha fokusin perhatian Dimas ke saya akan alihkan perhatian Dimas ke saya. Supaya dia tidak menyakiti Arsy. Buktinya ada mobil bokap lo. Gue yakin itu pasti Iqbal yang nyusulin lo kan? Iya, gue gak tahu sama sekali kenapa Iqbal bisa tahu dan kemudian bisa nyusul ke sini. Enggak. Gue udah gak percaya lagi sama lo. Dan gue yakin kalau Arsy